Astaghfirullah. La wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatu fid din rahimani wa rahimakumullah. Para santri Jabal Uhud yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita bisa berkumpul di Masjid Jabal Uhud ini, dan setiap malam Ahad kita hidupkan kembali kajian umum baik ikhwan ataupun akhwat. Dan tema malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang sejarah sekte yang disebut dengan Syiah dan apa perbedaannya Syiah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih bahwa umat Islam ini akan terpecah menjadi 72 kelompok. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariku ummati ala 73 firqatan." Akan terpecah umatku menjadi 73 kelompok. Kulluhum finnar, semuanya terancam neraka. Illa wahidah, kecuali satu kelompok yang direct masuk surga. Kemudian Rasul ditanya tentang satu kelompok yang dijamin masuk surga itu, sementara yang 72-nya terancam neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelompok yang selamat itu disebut al-jamaah. Kemudian Rasul bertanya, apa itu jamaah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Yang dimaksud jamaah adalah orang yang mengikuti aku dan para sahabatku, kata Rasul. Lah para ulama mengatakan bahwa dari 72 kelompok selain kelompok yang selamat tadi, ada 5 kelompok yang disebut dengan kelompok sesat yang paling besar kala itu, yang kemudian dari 5 kelompok ini bercabang-cabang kelompok-kelompok sesat kecilnya. Yang pertama disebut Khawarij. Yang kedua disebut Asy-Syiah yang kita bahas pada malam hari ini. Yang ketiga Murji'ah. Yang keempat Jahmiyah. Dan yang kelima Qadariyah. Ini disebut dengan kelompok-kelompok yang besar yang tersesat dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Lah dari 5 kelompok yang paling besar yang tersesat dari Ahli Sunnah wal Jamaah adalah salah satunya kelompok Syiah. Dan Syiah itu terpecah menjadi 70 kelompok lebih. Jadi Syiah saja itu pecahannya sampai 70 lebih. Di sana ada Syiah Durusiyah, kemudian Nusairiyah, kemudian Fatimiyah,
kemudian Babiyah, kemudian Ismailiyah, Zaidiyah, Qaramitah, Rafidah, Jarudiyah, Ithna Asyariyah, dan banyak lagi pecahan daripada kelompok Syiah ini. Tapi dari banyaknya pecahan kelompok Syiah ini, yang paling banyak pengikutnya sampai hari ini, bahkan sampai memiliki negara yang disebut dengan Iran atau negara Iran, maka Syiah yang kita bahas pada malam hari ini adalah Syiah Imamiyah atau Syiah Ithna Asyariyah, atau juga disebut dengan Rafidah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebelum saya menjelaskan apa sih perbedaan Syiah dengan Ahli Sunnah itu, saya ingin menjelaskan tentang sejarah munculnya gerakan Syiah ini, biar antum paham. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para santriwan dan santriwati Jabal Uhud yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba akhwat masuk, tak perlu ribut, langsung masuk, duduk, tak perlu ribut sampai dengar suaranya ke depan. Jadi ketika Nabi SAW meninggal dunia, maka Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul selama 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Dari usia beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun, dan beliau wafat pada usia 63 tahun. Jadi usia dakwahnya 23 tahun, 13 di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Ketika Nabi SAW wafat, maka yang menggantikan menjadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tepat pada tahun 11 Hijriah diangkat oleh kaum muslimin menjadi khalifah yang pertama menggantikan Rasul, dan tidak lama berkuasa, hanya 2 tahun kurang lebih. Tetapi walaupun demikian, banyak jasa yang ditorehkan Abu Bakar kepada Islam. Di antaranya memerangi orang-orang murtad, karena di zaman Abu Bakar itu hampir seluruh Arab itu murtad, kecuali penduduk Mekah, Madinah dan Kufah, dan Abu Bakar berhasil memerangi mereka. Kemudian jasa yang kedua, Abu Bakar memberangkatkan pasukan yang dipimpin Usamah bin Zaid untuk melawan Romawi, yang ketika Rasul mempersiapkan pasukan ini tidak sempat diberangkatkan karena Rasul meninggal duluan. Kemudian yang nomor 3, Abu Bakar setelah perang melawan orang-orang murtad, maka banyak para hafidul Quran, para sahabat penghafal Quran itu meninggal, mati syahid. Maka dari sini Abu Bakar atas saran Umar disuruh mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran, baru menjadi mushaf di zaman Utsman. Kemudian juga yang keempat, di zaman Abu Bakar itu banyak futuhat, banyak meluaskan kekuasaan kaum muslimin walaupun tidak sempurna, seperti membuka Syam, Irak, Kufah, Damaskus, Urdun. Itu sudah dimulai oleh Abu Bakar Siddiq, tetapi belum dikuasai sepenuhnya, karena memang kekhilafahan Abu Bakar Siddiq hanya 2 tahun kurang lebih, sehingga tidak banyak meluaskan kekuasaan Islam ke negara-negara. Lah, setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an meninggal, dan sebab meninggalnya karena mandi,
di tengah malam kemudian akhirnya sakit dan dia meninggal sama persis dengan usia Rasul di 63 tahun dan dikubur di samping kuburan Rasul. Maka Abu Bakar berwasiat ketika itu untuk yang menggantikan dirinya adalah Umar ibn Khattab. Dan Umar ini berkuasa cukup lama, hampir 10 tahun. Dibaiat pada tahun 13 Hijriah. Kemudian dia menjadi orang yang pertama kali mendapatkan gelar Amirul Mukminin. Umar itu orang yang pertama kali mendapatkan gelar Amirul Mukminin. Lah di zaman Umar ini Islam kuat-kuatnya, karena Umar ini betul-betul meluaskan kekuasaannya sampai Persia tunduk ke tangan kaum muslimin. Bahkan Baitul Maqdis dikuasai kaum muslimin. Kemudian daerah-daerah yang dikuasai Romawi kala itu juga berhasil dikuasai oleh pasukan Islam di bawah pimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga akhirnya negara Islam itu sampai meluas ke berbagai macam negeri. Karena dua negara adidaya yang kala itu negara yang paling kuat, Persia dan Romawi, tunduk ke tangan kaum muslimin. Kan di zaman Umar ini betul-betul kalimat kaum muslimin bersatu, tidak ada perpecahan. Dan Umar sendirilah yang kemudian mengasas penanggalan Hijriyah. Di zaman Rasul tidak ada penanggalan. Di zaman Abu Bakar belum ada almanak penanggalan. Di zaman Umar inilah baru Umar mengasas penanggalan Hijriyah. Makanya ada tahun 1 Hijriyah, 2 Hijriyah, 3 Hijriyah, dan sekarang sudah 14 sekian Hijriyah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Umar bin Khattab ketika usia ataupun ketika kekuasaannya pada tahun 23 Hijriah, maka Umar meninggal dunia mati syahid, dibunuh oleh seorang Majusi yang namanya Abu Lu'lu. Jadi Umar, sekali lagi, jadi Umar radhiyallahu an mati syahid di tangan siapa? Abu Lu'lu, seorang yang beragama Majusi. Jadi suatu ketika Umar itu lewat ke pasar. Rupanya di pasar berjumpa dengan seorang budak Mughirah bin Syu'bah, namanya Abu Lu'lu. Umar radhiyallahu an mengatakan, "Ya Aba Lu'lu, saya dengar engkau ahli pembuat pisau." Maka Abu Lu'lu mengatakan, "Ya, aku mampu membuat pisau yang bukan dimainkan oleh tangan saja wahai Umar, tapi aku juga bisa membuat pisau yang melayang dengan angin." Maksudnya kayak bumerang gitu. Maka Umar pun ketika itu pergi. Mengatakan, "Ya Umar, saya akan buatkan pisau untukmu, dan pisau ini akan dikenang oleh orang-orang yang ada di barat dan orang-orang yang ada di timur." Rupanya maksudnya Abu Lu'lu, pisau yang akan dibuat itu untuk menusuk Umar ibn Khattab. Dibuatlah pisau itu selama 1 bulan, kemudian direndam dengan air racun. Ketika kemudian sudah ada waktu untuk mengintai Umar ibn Khattab, maka kala itu Umar sedang mengimami sholat subuh. Lah Abu Lu'lu ini pura-pura masuk di saf pertama persis di belakang Umar, karena ketika itu masjid gelap, beda dengan sekarang ada listrik. Ketika Umar dapat 1 rakaat, tiba-tiba Abu Lu'lu dari belakang menusuk 3 kali Umar sampai kemudian tembus ke perutnya. Maka darah mengucur. Akhirnya Umar tidak sempat menyelesaikan solat subuh, dia pun tumbang kemudian pingsan.
Lah Abu Lu'lu' ini sudah tahu dia tidak mungkin lari daripada masjid karena sahabat sudah mengepung. Maka Abu Lu'lu' pun menyabet ke sana kemari dengan pisaunya. 13 para sahabat terkena pisau yang berlumuran racun, 7 diantaranya mati di tempat. Akhirnya kemudian Abdurrahman bin Auf menangkap Abu Lu'lu' dengan selendangnya, tapi Abu Lu'lu' kemudian menusukkan pisaunya ke badannya, dia mati bunuh diri. Akhirnya Umar pun dibawa ke rumah. Dia tidak siuman karena memang tusukannya sangat dalam. Sampai-sampai Ibnu Umar meraba lukanya, tangannya bisa masuk ke dalam perut, saking lebarnya luka itu. Akhirnya diikatlah perut itu supaya jangan darahnya kemana-mana. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an kemudian diteriaki, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar, bangun. Tapi Umar tidak bangun karena pingsan. Baru hampir menjelang terbit matahari, Umar pun bangun. Yang pertama kali ditanya Umar bukan tetapi pertanyaan yang pertama, asallan nas, apakah manusia sudah solat? Maka sahabat mengatakan, sudah wahai Amirul Mukminin. Maka Umar mengatakan, alhamdulillah la hadda fil Islam liman taraka salat. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Tidak ada bagian dalam Islam orang yang meninggalkan salat. Maka Umar meminta kepada anaknya Ibnu Umar untuk mendatangkan air wudu. Setelah berwudu kemudian dia salat subuh. Ketika itu Umar baru bertanya, siapa yang menusukku wahai Ibnu Umar? Maka Ibnu Umar mengatakan, yang menusukmu adalah budaknya Mughirah, Abu Lu'lu' al-Majusi. Maka Umar mendengar itu bahagia dan mengatakan, alhamdulillah alladzi qatalani rajulun lam yasjud lillah walau kana sajdah. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Orang yang telah menusukku adalah seorang kafir yang tidak pernah sujud walaupun satu kali. Artinya tidak pernah sholat karena dia Majusi. Artinya Umar bahagia, kalau yang menusuknya orang kafir berarti dia mati syahid. Maka Umar pun meninggal. Ketika Umar meninggal kemudian Umar membentuk Dewan Syura. Kata Umar, silahkan di antara kalian pilih mana yang layak untuk menjadi khalifah sepeninggalku. Maka ketika itu ada 2 calon terkuat. Pertama Utsman ibnu Affan, yang kedua Ali bin Abi Thalib. Tapi kemudian sebagian besar Dewan Syura dan masyarakat Islam kala itu memilih Utsman ibnu Affan. Maka Utsman pun dibaiat menjadi khalifah ketiga dari tahun 23 Hijriah sampai 35 Hijriah, cukup lama. Lah di zaman Utsman ini banyak jasa-jasa Utsman kepada Islam. Salah satunya apa? Mengumpulkan Al-Quran sehingga menjadi mushaf. Yang antum baca hari ini ada namanya, antum pegang mushaf. Mushaf yang antum baca itu dari kumpulan kalamullah Al-Quran, itu jasanya Utsman bin Affan. Sejak itu Quran dimushafkan. Kemudian yang kedua, Utsman melebarkan Masjidil Haram yang tadinya sempit jadi lebar, melebarkan Masjid Nabawi dan melakukan futuhat, meluaskan negara Islam sampai ke Armenia, Khurasan, Karman, Sijistan, sampai kepada Afrika, makin luas kemana-mana. Tetapi Allah berkehendak lain. Di waktu Utsman sudah tua, di waktu Utsman sudah tua, sudah menjelang ajalnya, muncul seorang laki-laki Yahudi yang pura-pura masuk Islam, bahasa kitanya orientalis. Namanya Abdullah ibnu Saba, Yahudi dari Son'a Yaman. Abdullah ibnu Saba, orang Son'a, negeri Yaman, pura-pura masuk Islam. Kemudian dia pun mengacau kekuasaan Utsman ibn Affan dengan
menyebarkan fitnah yang sangat keji terhadap Utsman. Kemudian dia mempengaruhi negara-negara atau daerah-daerah kekuasaan Islam seperti Mesir, kemudian Kufah, kemudian Irak, kemudian Basrah, kemudian Syam, dan daerah-daerah yang lainnya, sampai akhirnya berhasil Abdullah ibnu Saba mengumpulkan anak-anak muda untuk melakukan pemberontakan kepada Khalifah Utsman ibnu Affan. Akhirnya apa yang terjadi? Abdullah ibn Saba berhasil dengan pengikutnya membunuh Utsman. Utsman dibunuh oleh Sabaiyah, pengikut Abdullah bin Saba, dengan cara sadis. Maka dengan meninggalnya Utsman menyisakan sakit hati khususnya keluarga Bani Umayyah. Di antaranya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan di masa Utsman ini diangkat menjadi gubernur Syam secara keseluruhan, memimpin Syam. Dan Syam itu kala itu negara terkuat, negara Islam, karena pasukan ada di Syam. Muawiyah tidak terima dengan pembunuhan Utsman, sama-sama dari Bani Umayyah. Ketika Ali radhiyallahu an diangkat menjadi khalifah keempat, maka ketika itu Muawiyah tidak mau berbaiat kepada Ali. Alasannya karena Muawiyah ingin menangkap dulu siapa para pembunuh di belakang Utsman yang membunuh Utsman, adili dulu. Setelah kau adili baru saya akan baiat. Tapi Ali ketika itu punya ijtihad berbeda. Orang-orang yang membunuh Utsman itu di belakangnya ada kabilah-kabilah besar. Kalau sampai dihadili maka akan terjadi kerusuhan. Maka Ali mengatakan, baiat dulu saya, kumpulkan kekuatan kaum muslimin, baru setelah itu kita balas atas kematian Utsman. Tapi Muawiyah tidak mau. Karena tidak mau inilah maka terjadi 3 peperangan di zaman Ali. Dan ini perang pertama dalam sejarah kaum muslimin berperang melawan kaum muslimin. Pertama perang Jamal, yang kedua perang Siffin, dan yang ketiga perang Nahrawan. Disebut perang Jamal, Jamal itu artinya apa? Unta. Karena dalam perang itu Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin sedang menunggangi unta, mau mendamaikan antara Muawiyah dan Ali, tapi disangkanya mau menyerang, maka terjadilah perang. Kemudian perang itu dinasabkan kepada unta yang ditunggangi ummul mukminin Aisyah, maka perangnya disebut perang Jamal. Kemudian yang kedua perang Siffin, perang antara kubu Ali radhiyallahu an, kubu Madinah, dan juga melawan Muawiyah, kubu Syam. Tapi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Akhirnya kedua pasukan ini sepakat berdamai. Karena perdamaian inilah ada yang tidak suka. Lahirlah sebuah kelompok yang disebut dengan Khawarij. Khawarij yang pahamnya hari ini dikonsumsi para terorisme. Lah akhirnya kemudian Khawarij ini diperangi Ali radhiyallahu an. Lah perang antara pasukan Ali dan Khawarij ini tepatnya di sebuah daerah namanya Nahrawan. Maka perang itu disebut perang Nahrawan. Dan Ali berhasil memberantas orang-orang Khawarij, walaupun ada yang selamat dan menjadi cikal bakal Khawarij sampai kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah ketika Ali radhiyallahu an kemudian meninggal dunia, dia berkuasa dari tahun 35 Hijriah sampai ke 40 Hijriah. Maka kekuasaan jatuh kepada putranya siapa? Hasan ibnu Ali. Walaupun tidak lama, ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 8 bulan. Tapi yang jelas bahwa sejak zaman Abu Bakar,
Umar, Uthman, Ali sampai ke khilafan Hasan ibnu Ali, itu secara keseluruhan jumlahnya 30 tahun. Persis seperti yang disabdakan Nabi SAW bahwa khulafaur rasyidin, khilafah di atas minhaj nubuwah itu hanya 30 tahun saja kata Nabi. Selepas itu tidak ada khulafaur rasyidin, yang ada mulkun wa rahmah, kerajaan demi kerajaan. Jadi khulafaur rasyidin diakhiri dengan Hasan bin Ali 30 tahun. Lah Hasan bin Ali ini didukung oleh pasukan yang loyal kepada ayahnya Ali bin Abi Thalib. Lah ketika itu karena Ali radhiyallahu an juga meninggal, dibunuh oleh orang Khawarij namanya Abdurrahman ibnu Mulzam. Siapa yang membunuh Ali? Abdurrahman ibnu Mulzam. Abdurrahman ibnu Mulzam ini seorang yang hafal Quran, bacaannya bagus, suaranya indah, tetapi dia membunuh Ali bin Abi Thalib. Celaka dia tidak tahu siapa yang dibunuh. Maka Hasan ibnu Ali menjadi pengganti ayahnya. Ada yang mengatakan Hasan pun meninggal diracun. Tapi yang jelas bahwa kekuasaan dia hanya 6 bulan sampai 8 bulan, melengkapi yang 30 tahun itu. Ketika itu Hasan tidak mau mengikuti jejak ayahnya, ingin memerangi Muawiyah di Syam. Justru Hasan ingin mendamaikan. Persis seperti sabda Nabi SAW ketika menggendong Hasan dan Husain, cucunya. Kata Nabi SAW, di antara dua cucuku ini salah satunya akan ada yang mendamaikan dua kekuatan yang hendak berperang. Rupanya yang dimaksud sabda Rasul siapa? Hasan ibnu Ali. Dia pun menyerahkan kekuasaannya, diserahkan kepada siapa? Kepada Muawiyah. Maka dari sini berhentilah khulafaur rasyidin menjadi sebuah kerajaan, dan raja pertama dalam Islam adalah Muawiyah ibnu Abi Sufyan, pengasas daulah Umayyah. Kenapa disebut daulah Umayyah? Karena keturunan Bani Umayyah. Maka akhirnya kaum muslimin bersatu di bawah raja pertama dalam Islam, Muawiyah bin Abi Sufyan. Akhirnya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Muawiyah berkuasa, Muawiyah ini banyak melebarkan kekuasaannya sana kemari. Lah setelah Muawiyah meninggal dunia, maka ketika itu yang menggantikan Muawiyah putranya namanya Yazid bin Muawiyah. Dia yang menggantikan. Lah ketika Yazid bin Muawiyah digantikan, menggantikan ayahnya Muawiyah, ketika itu banyak yang tidak suka dengan Yazid putra Muawiyah. Maka disinilah timbul gerakan yang disebut dengan gerakan Syiah. Di sini mulainya. Walaupun sebelumnya sudah ada dari kelompok Sabaiyah di zaman Utsman bin Affan, ada kelompok Sabaiyah. Kemudian ketika Utsman meninggal, kelompok Sabaiyah yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah tadi akhirnya membuat pemahaman, karena dia seorang Yahudi, membawa pemahaman Yahudi ke dalam Islam dan mengatakan bahwa Ali adalah Tuhan. Ali adalah Tuhan. Maka kemudian kabar itu sampai kepada Ali bahwa ada sekelompok orang yang menuhankan dirinya. Maka Ali marah, kemudian Ali pun menggali parit, diletakkan kayu bakar yang banyak, kemudian dibakar. Maka Ali mengatakan, siapa yang tidak kembali dari perkataannya, maka saya bakar kalian. Siapa yang tidak bertobat, saya bakar. Maka ketika itu terpecahlah kelompok Sabaiyah menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yang masuk ke dalam api, dan mereka adalah orang-orang yang menuhankan Ali. Dan mereka yakin ketika Ali mengatakan, siapa yang masih menuhankan diriku masuk ke dalam api, mereka makin yakin bahwa Ali adalah Tuhan. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar.
Tidak ada yang mengadab dengan api kecuali Rabb pemilik api. Oh, kalau gitu Ali Tuhan, karena dia mengadab dengan api. Kemudian kelompok yang kedua bertobat. Kalau memang Ali mengatakan kau bukan Tuhan, kami katakan kau bukan Tuhan. Tapi ada kelompok yang ketiga yang menyembunyikan pemahamannya. Lisannya bertobat, tidak mengatakan Ali Tuhan, tapi hatinya masih meyakini Ali Tuhan. Dan kelompok yang mengatakan Ali adalah Tuhan itu masih ada sampai hari ini, tepatnya di Iran sana. Ada kelompok yang disebut Ali Ilahiyah. Jadi Ali dituhankan, gulu dan ekstrim terhadap Ali bin Abi Thalib. Lah gerakan Syiah sudah ada itu di zaman Abdullah ibn Sabah, dikepalai oleh Abdullah ibn Sabah. Tapi gerakan ini murni gerakan siasi, gerakan politik. Karena Abdullah ibn Sabah itu kan ingin menggulingkan siapa? Utsman ibnu Affan. Tentu ketika hendak menggulingkan sebuah penguasa, harus ada calon penguasa yang jauh lebih baik dibandingkan penguasa yang lama. Maka memilihlah Ali sebagai pengganti Utsman. Maka dipengaruhilah manusia supaya meletakkan loyalitas kepada Ali. Dari sinilah gerakan Syiah sudah terjadi. Karena Syiah itu artinya meletakkan loyalitas kepada seseorang, itu disebut Syiah dalam bahasa Arab. Muncul Syiatu Ali namanya, orang-orang yang loyal kepada Ali. Sudah ada itu, tapi belum terjadi gerakan Syiah yang melembaga menjadi gerakan sesat seperti hari ini. Lah kemudian di zaman setelah Yazid bin Muawiyah menjadi penguasa, kembali kepada kekuasaan Yazid tadi, maka muncul lagi gerakan itu, gerakan membela keluarga Ali radhiyallahu anhu dan turunannya. Maka mereka pun ketika itu berkumpul di Kufah. Orang-orang Kufah mengatakan, kami tidak mau dengan Yazid. Yazid harus ditumbangkan. Kita baiat Husain. Husain putra Ali radhiyallahu anhu. Lah ketika itu Yazid bin Muawiyah, karena dia memang masih muda, Yazid bin Muawiyah itu, dia menjadi pemimpin raja kedua setelah Muawiyah itu cuma beberapa tahun saja, karena di bawah 40 tahun dia sudah meninggal dunia. Jadi belum sampai usianya 40 tahun Yazid bin Muawiyah itu sudah meninggal. Lah Yazid ini memaksa seluruh para sahabat, suka atau tidak suka, harus membaiat dirinya. Maka dia pun memerintahkan seluruh orang-orang Mekah dan Madinah untuk membaiat. Tetapi banyak di antara sahabat yang tidak mau baiat. Di antaranya siapa? Di antaranya Husain putra Ali, Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Umar, dan banyak sahabat yang lain. Maka Husain dan Abdullah ibn Zubair pun lari dari Madinah ke Mekah karena tidak mau baiat. Saja Husain berapa bulan, ada yang mengatakan 3 bulan, tiba-tiba gerakan Syiah itu datang dari Kufah, mengirim surat kepada Husain dan mengatakan, ya Husain, datang kau ke Kufah, kami akan baiat kamu, kita rebut kekuasaan Yazid putra Muawiyah, karena yang berhak menjadi khalifah engkau, bukan dia. Akhirnya surat berdatangan banyak dari Kufah menuju Mekah. Maka Husain yakin bahwa Kufah mendukung dirinya. Banyak sahabat yang mengingatkan Husain, jangan berangkat ke Kufah, karena orang-orang Irak itu suka berkhianat. Hatinya bersama engkau, akan tapi badannya bersama orang lain. Tapi Allah sudah mentakdirkan memang Husain harus terbunuh dan keluarganya seperti itu. Husain pun berangkat dengan hanya membawa beberapa pasukan, dan semua keluarganya dibawa, istri-istrinya, anak-anaknya, dan semua adalah keluarga Nabi SAW. Ketika sampai di sebuah tempat namanya Karbala, Karbun Wabala, tiba-tiba tentara Husain ibnu Ali dikepung oleh tentara yang disuruh oleh Ubaidillah ibnu Ziyad. Dikepung dengan pasukan yang sangat besar, 5.000 pasukan. Sementara Husain dan keluarganya, ada wanita, ada anak-anak, hanya 70 orang kurang lebih. Sementara dikepung 5.000 pasukan tentara. Maka akhirnya
Husain pun terbunuh di tangan Shammar ibni Dhi Jawshan. Shammar ibni Dhi Jawshan dialah yang membunuh Husain di Karbala atas perintah Ubaidillah ibn Ziyad. Maka seluruh keluarga Rasul meninggal di situ, sehingga tidak ada satupun dari keluarga Husain, baik istri-istrinya, anak-anaknya yang hidup kecuali dibunuh, kecuali satu orang yang selamat. Namanya Zainul Abidin, Ali ibnu Husain ibnu Ali ibnu Abi Talib rahimahullahu ta'ala. Ali bin Husain atau dikenal dengan Zainul Abidin, itulah satu-satunya anak Husain yang hidup. Karena ketika tragedi itu ada yang mengatakan dia sakit sehingga tidak ikut perang, sehingga dia selamat sampai ke Kufah. Maka siapapun yang mengaku keturunan Husain, maka dia harus jalur Zainul Abidin, karena anak satu-satunya Husain yang selamat cuma satu, Ali bin Husain atau dikenal dengan Zainul Abidin. Tidak ada lagi jalur kepada Husain kecuali satu orang, ya, namanya Zainul Abidin. Akhirnya Husain pun dibunuh di Karbala tepat pada tanggal 10 Muharram. Makanya orang Syiah kalau datang 10 Muharram, maka mereka akan melukai badannya dengan pisau, dengan golok, dengan pentungan, dipukul-pukul sampai berdarah-darah, sampai bayi kecil pun diketuk kepalanya biar keluar darahnya. Supaya apa? Merasakan bagaimana Husain disiksa, dipenggal lehernya, badannya dikubur di Karbala, tapi kepalanya diperselisihkan dikubur di mana? Ada yang mengatakan dikubur di Karbala, ada yang mengatakan dikubur di Damaskus, ada yang mengatakan dikubur di Mesir, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menguatkan bahwa kepala Husain dikubur di kota Madinah. Sampai seperti itu Husain dibunuh itu. Lah akhirnya Husain pun meninggal dunia di tangan Ubaidillah ibn Ziyad yang membunuh Shammar ibn Dhi Jawshan. Lihat orang-orang Kufah, mereka datang meminta Husain datang, Husain pula terbunuh di Kufah, di Karbala. Lanjut cerita, maka akhirnya Yazid bin Muawiyah meninggal dunia di usia yang sangat muda, belum sampai 40 tahun dia meninggal dunia. Maka digantikan oleh putranya namanya Muawiyah ibnu Yazid ibnu Abi Sufyan ibnu Harbin ibn Umayyah ibn Abdi Syamsi ibnu Abdil Manaf. Itu silsilahnya, antum harus hafal silsilah-silsilah itu. Jadi ketika Muawiyah putra Yazid ini berkuasa, sama namanya dengan nama kakeknya Muawiyah. Muawiyah ini dikenal orangnya soleh. Dia tidak mau berkuasa seperti ayahnya dan kakeknya. Akhirnya dia tidak mau berkuasa, dia lepaskan kekuasaannya. Kata Muawiyah bin Yazid, saya tidak mau berkuasa, silahkan kaum muslimin memilih siapa yang layak menjadi pemimpin di antara kalian. Lah ketika itulah di Hijaz, Mekah dan Madinah, Abdullah ibn Zubair memproklamirkan dirinya untuk menjadi penguasa kaum muslimin. Maka akhirnya banyak dari mana-mana negeri berbaiat kepada Abdullah ibnu Zubair ibn Awwam. Semua dari mana-mana negeri berbaiat kepada Abdullah ibn Zubair, kecuali Marwan ibnu Hakam. Marwan ibn Hakam masih keturunan Umayyah, dari Bani Umayyah, tidak mau berbaiat kepada Abdullah ibn Zubair. Lah di masa inilah terjadi kekosongan kepemimpinan, sehingga banyak kekacauan di mana-mana. Maka timbullah gerakan di Kufah yang disebut dengan gerakan Jaisu Tawabin namanya. Tentara tobat, tentara yang ingin mencari ampunan Allah, disebut Jaisu. Di
dipimpin oleh Mukhtar ibn Ubaid al-Thaqafi. Mukhtar ibn Ubaid al-Thaqafi. Lah, berkumpullah ini pasukan Tawabin ini, kemudian memberontak gubernur yang menjadi gubernur di Kufah siapa? Ubaidillah ibn Ziyad. Sementara Ubaidillah ibn Ziyad ini adalah orang yang membunuh Husain. Maka orang-orang Kufah merasa bersalah. Dulu kami yang menyuruh Husain ke Kufah, tiba-tiba dibunuh di Karbala. Maka kami harus membalas darah Husain. Maka siapapun yang terlibat dalam pembunuhan Husain harus dibantai dan dimatikan. Maka mereka pun bergerak, pasukan ini mencari para pembunuh Husain, dan semua dibantai dan dibunuh. Salah satunya adalah Ubaidillah ibn Ziyad yang ketika itu menjadi wali gubernur di Kufah. Pasukan ke istana, kemudian dikepung itu Ubaidillah yang membunuh Husain, mati di tangan pasukan Tawabin ini. Dan ini gerakan Syiah yang ketiga. Muncul gerakan Syiah yang ketiga, membela keluarga Ali radhiyallahu an dan membalas dendam atas kematian Husain. Tapi gerakan-gerakan ini belum terjadi seperti gerakan Syiah hari ini. Karena gerakan Syiah di zaman itu murni gerakan politik, hanya meletakkan loyalitas kepada Ali dan turunannya saja, belum ada pemahaman sesat macam-macam, belum. Sampai akhirnya Abdullah ibn Zubair berkuasa dan menjadi Amirul Mukminin, tapi Marwan ibn Hakam diam-diam dia meluaskan kekuasaan di Syam. Sampai akhirnya kekuasaan Marwan bin Hakam banyak pengikutnya. Ketika kemudian Muawiyah ibn Hakam melantik Hajjaj ibn Yusuf menjadi kepala perang, maka Hajjaj ibn Yusuf kemudian menyerang kota Mekah dan Madinah dan berhasil membunuh Abdullah ibn Zubair sampai disalib di pintu kota Mekah itu jasadnya. Maka akhirnya seluruh kaum muslimin kembali, tadinya berbaiat kepada Abdullah ibn Zubair, akhirnya kembali kepada Marwan bin Hakam. Dan dari sinilah daulah Bani Umayyah kembali tegak di tangan Marwan ibn Hakam. Baru kemudian datang lagi raja setelahnya, setelah Marwan bin Hakam, namanya Abdul Malik ibn Marwan, sampai kepada Umar bin Abdul Aziz. Itu masa kejayaan Bani Umayyah. Baru setelah kemudian tumbangnya kerajaan Bani Umayyah, kemudian muncul kerajaan Bani Abbasiyah ini ya. Maka kita kenal banyak para khulafa di zaman Bani Abbasiyah itu yang telah menorehkan sejarah dalam Islam. Salah satunya Khalifah Harun ar-Rasyid, kemudian Ja'far al-Mansur, dan banyak sekali. Sampai akhirnya tumbang juga Bani Abbasiyah ini, sampai kemudian datang Bani Utsmaniyah. Begitu sejarahnya. Tapi ketika itu belum ada gerakan-gerakan Syiah yang ada pemimpinnya, ada pemahamannya, ada akidahnya, belum ada. Sampai kemudian muncul orang-orang dari luar Arab masuk ke dalam Arab, yang kemudian mulai mengasas akidah Syiah menjadi sebuah pemahaman sesat yang menyelisih ahli sunnah wal jamaah. Ketika itu lahir Syiah dengan berbagai macam keyakinan-keyakinan yang menyimpang ahli sunnah, setelah muncul orang yang bernama Muhammad ibn Ya'qub al-Qulaini, kemudian Muhammad al-Qumi, kemudian Muhammad Hasan at-Tusi, dan juga tokoh-tokoh Syiah yang lainnya, Al-Majlisi. Dari sinilah maka tokoh-tokoh inilah yang kemudian mengasas Syiah itu bukan gerakan politik lagi, tapi menjadi sebuah pemahaman sesat yang menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah. Dan ketika itu mereka mengarang banyak kitab yang menjadi patokan orang-orang Syiah. Mungkin kalau dalam ahli sunnah itu ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, maka orang-orang Syiah itu punya kitab khusus yang berbeda dengan kitab kita, rujukannya. Di antaranya
ada sekitar 8 kitab atau 9 yang menjadi rujukan seluruh orang-orang Syiah, yang karena itulah tersesat orang-orang Syiah. Pertama, ada namanya kitab yang disebut dengan Al-Kafi, kitab Al-Kafi, yang mengarang Muhammad ibn Ya'qub Al-Qulaini. Itu kitab paling top markotop di Syiah itu. Mungkin sama dengan Sahih Bukhari mungkin bahasa kitanya. Kemudian ada kitab namanya Al-Faqih ma la yahduruhul faqih, karya Muhammad Al-Qumi. Ini juga kitab rujukan orang Syiah. Kemudian ada kitab namanya Al-Istibsar, karya Muhammad Hasan At-Tusi. Kemudian juga ada namanya kitab At-Tahdzib, karya Muhammad Hasan At-Tusi juga. Kemudian juga ada namanya kitab Al-Wafi yang dikarang oleh Muhammad Al-Kishani. Kemudian ada kitab namanya Wasailus Syiah, karya Muhammad ibn Hasan Al-Amili. Kemudian juga ada kitab namanya Biharul Anwar yang dikarang oleh Muhammad Al-Bakir Al-Majlisi. Kemudian ada kitab namanya Mustadrak Wasailus Syiah yang dikarang oleh Husain An-Nuri At-Tabrasi. Ini 8 kitab yang menjadikan umdah, menjadikan pegangan orang Syiah, yang dengan sebab itulah orang-orang Syiah tersesat. Jadi setelah datang orang-orang ini, baru Syiah itu bukan gerakan politik lagi, tapi menjadi gerakan pemahaman yang nyeleneh, yang keluar dari pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Ma'asyiral muslimin, santri wati dan ikhwan Jabal Uhud yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung saja, banyak pembahasan kalau saya cerita sejarah sampai subuh ya. Saya akan langsung, apa sih perbedaan Syiah dengan ahli sunnah itu. Sengaja saya ringkas saja ini sejarah ini biar antum punya wawasan tentang sejarah. Penting sejarah itu. Apa sih perbedaannya antara ahli sunnah dan Syiah itu? Pertama, kita bicara tentang manhaj talaqi dulu, cara mengambil agama. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah, pegangan kita dalam beragama pertama mengacu kepada Al-Quran dan sunnah, itu kita. Ini satu. Jadi pegangan kita dalam beragama itu pertama Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian ijma para sahabat. Maka 3 ini pegangan kita dalam beragama: Quran, sunnah, ijma. Akan tetapi orang-orang Syiah ikhwatul fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla berbeda dengan kita. Karena orang-orang Syiah itu, mereka terkadang mengambil dari Quran dan sunnah, tetapi mereka akan menakwilkan ataupun berusaha untuk mentahrif Al-Quran. Jadi diselewengkan maknanya, dan sebagiannya kemudian ditolak. Seperti umpamanya lafaz kafir dalam Al-Quran. Di Quran itu kan ada kalimat kafir, ya ayyuhal kafirun, kan ada di kafir dalam Quran. Mereka mentafsirkan setiap lafaz kafir dalam Al-Quran itu yang dimaksud adalah orang-orang yang murtad sepeninggal Nabi SAW. Karena orang Syiah mengatakan, setelah Rasul meninggal dan Abu Bakar dibaiat, maka semua sahabat menjadi kafir, murtad, kecuali 5 sahabat saja. Coba bayangkan, semua sahabat kafir kecuali 5 kata mereka yang tidak kafir. Pertama siapa? Salman Al-Farisi, Ammar ibn Yasir. Yang ketiga Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian yang keempat Al-Miqdad ibn Aswad. Dan yang kelima Ali. Hanya 5 ini saja yang tidak kafir, yang lainnya kafir karena baiat kepada Abu Bakar. Jadi lafaz yang ditunjukkan kepada para sahabat Nabi, mereka mengkafirkan para sahabat Nabi. Bahkan kalau ada kalimat iblis dalam Al-Quran, itu maksudnya Umar bin Khattab. Mereka mengambil Quran dan sunnah, akan tetapi diselewengkan maknanya. Bahkan
Tokoh mereka orang Syiah mengatakan bahwa Syiah itu punya Al-Quran sendiri, namanya Mushaf Fatimah. Tebalnya berlipat-lipat Al-Quran dan isinya tidak ada satu huruf Al-Quran dalam Quran Mushaf Fatimah itu. Tapi sampai hari ini mana, nggak ada mushaf itu, ngomong doang. Ya, itulah orang Syiah. Ya. Jadi manhaj talaki mereka terkadang mengambil Quran. Dan ketika mereka bicara tentang sunnah, kalau kita sunnah itu adalah setiap perkataan, setiap perbuatan, setiap penetapan Nabi SAW disebut sunnah. Tapi orang Syiah mengatakan bahwa sunnah itu mencakup perkataan 12 imam. Siapa mereka? Jadi mereka mengatakan agama itu bukan ambil dari Rasul saja, yang maksum perkataannya bukan Nabi saja, tapi 12 imam keturunan Ali. Kalau mereka bicara itu sama kuatnya dengan hadis Nabi, harus diamalkan. Siapa 12 imam itu? Pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua putranya Hasan, yang ketiga Husain, yang keempat Ali Zainul Abidin, yang kelima Muhammad Al-Baqir, yang keenam Ja'far As-Sadiq, yang ketujuh Musa Al-Kadhim, yang kedelapan Ali Ridha, yang kesembilan Ali Al-Hadi, kemudian yang ke-10 siapa namanya? Yang ke-10 Muhammad Al-Jawad, kemudian yang ke-11 Hasan Al-Ashkari, dan Muhammad Al-Mahdi atau Muhammad Hasan Al-Ashkari, yang konon ketika bayi karena takut dibunuh diletakkan di gua di Sirdab Samiro Irak. Bayi ini ditaruh di gua itu, dan nanti di akhir zaman bayi ini akan besar dan akan keluar dan akan menjadi imam mahdinya orang Syiah, Muhammad Hasan Al-Ashkari, yang katanya orang Syiah ada di gua itu, di Sirdab Samiro. Jadi setiap hari orang-orang Syiah datang ke Sirdab, mengetuk gua-gua itu, kemudian mengatakan ukhruj ya Mahdi, ukhruj ya Mahdi, keluar wahai Mahdi, keluar wahai Mahdi. Ya enggak ada orangnya. Itulah orang-orang Syiah. Ya. Jadi mereka mengatakan hadis itu bukan perkataan Nabi saja, tapi hujjah juga perkataan 12 imam itu menjadi dalil dalam agama mereka. Lihat, cara pengambilan agama saja sudah berbeda dengan kita ahli sunnah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau bicara yang lainnya, contoh saja solat. Solat bagi kita rukun Islam kan? Syahadat, solat, zakat, puasa, haji, itu rukun Islam. Solat itu rukun Islam dalam ahli sunnah wal jamaah, dan dia bagian dari hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan amalan yang pertama kali dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi orang-orang Syiah mereka ketika bicara tentang solat, mereka mengatakan satu, solat itu bisa batal, salat seseorang bisa batal apabila dia membaca Al-Quran Hamim Tanzil surah As-Sajdah. Kalau orang baca surah As-Sajdah dalam solatnya, maka bisa membatalkan solat. Kemudian yang kedua, orang Syiah itu solat hanya 3 waktu. Kalau kita kan 5 waktu, orang Syiah itu solatnya 3 waktu, karena mereka menjamak solat. Setiap hari dijamak solat itu. Jadi zuhur ditarik ke asar, kemudian isya ditarik ke maghrib. Jadi mereka itu hanya solat zuhur, asar, maghrib, subuh. Begitu tiap hari. Mereka hanya membagi 3 waktu saja, sementara kita 5 waktu. Kita boleh menjama dan mengqasar itu kalau sedang ada kesibukan saja, tapi mereka mau ada kesibukan mau tidak, mereka hanya membagi solat itu hanya 3 waktu saja. Dan ini jelas menyelisih ahli sunnah. Ya, mereka menarik maghrib ke isya, menarik zuhur ke asar, kemudian subuh. Kemudian juga mereka mengatakan tidak ada solat Jumat. Tidak ada solat Jumat sampai nanti Imam Mahdi muncul.
baru ditegakkan sholat Jumat. Kapan Imam Mahdinya muncul? Gak muncul-muncul. Karena Imam Mahdi ahli sunnah itu turunan Hasan ibnu Ali, tapi Imam Mahdinya orang Syiah turunan Husain ibnu Ali. Lihat, Imam Mahdinya saja sudah beda. Kalau Imam Mahdi kita turunan Hasan. Kenapa? Karena Allah membalas kebaikan Hasan ketika dia menjadi khalifah, diserahkan kepada Muawiyah, maka nanti di antara keturunannya akan menjadi khalifah kaum muslimin, namanya Muhammad ibn Abdullah. Kata Rasul, Imam Mahdi itu namanya sama dengan namaku Ahmad atau Muhammad, nama bapaknya sama dengan nama bapakku Abdullah. Sementara orang Syiah namanya siapa? Muhammad Hasan Al-Ashkari, beda dengan nama Imam Mahdi ahli sunnah ya. Jadi solat saja sudah berbeda. Kemudian juga di antara rukun Islam yang beda. Contoh umpamanya, mereka mengatakan bahwa rukun Islam itu kan kita 5 nih, tetapi mereka mengatakan bahwa rukun Islam itu ada yang ditambah. Pertama solat, yang kedua zakat, yang ketiga puasa, yang keempat haji, dan yang kelima al-wilayah. Wilayah itu artinya harus meyakini bahwa khalifah sepeninggal Rasul itu Ali, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Ini kan keyakinan batil. Sepakat bahwa khalifah setelah Rasul Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Maka mereka mengatakan harus ada wilayah, meyakini bahwa yang berkuasa setelah Rasul harusnya Ali. Makanya ada kelompok Syiah itu yang disebut dengan Jarudiyah. Jarudiyah itu artinya belalang. Maksudnya belalang di sini, maksudnya adalah tuduhan kepada Jibril, bahwa ketika Jibril menurunkan wahyu itu bukan kepada Rasul, harusnya kepada Ali, katanya. Salah alamat palsu. Jadi kelompok Jarudiyah sesat kali kalau Syiah ini ya. Tapi yang jelas bahwa dari segi rukun Islam saja mereka memasukkan wilayah itu bagian daripada rukun Islam. Kemudian syahadat. Kalau kita kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi orang Syiah menambah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wal aliyyu waliyullah. Jadi ada tambahan wal aliyyu waliyullah. Kalau tidak sah syahadatnya. Syahadat saja sudah beda antara syahadat kita dengan syahadat Syiah. Kemudian juga contohnya iman dengan para malaikat. Ahli sunnah mengatakan bahwa kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat-malaikat Allah, bahwa mereka diciptakan dari cahaya, mereka hanya diciptakan hanya taat kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat. Itu keyakinan kita terhadap malaikat. Tapi orang-orang Syiah mengatakan malaikat itu diciptakan dari cahaya a'immah, maksudnya imam 12 tadi, dan mereka adalah para pembantu imam yang 12 tadi, dan mereka adalah diciptakan karena wajah cahaya yang terpancar dari wajah Ali radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan malaikat tercipta dari cahaya wajah Ali, katanya. Ini kan sudah beda. Keyakinan kepada malaikat saja sudah seperti itu. Kemudian juga masalah khilafah. Masalah khilafah itu jelas ya. Ahli sunnah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka mengatakan tidak. Tidak ada Abu Bakar, tidak ada Umar, tidak ada Utsman. Yang ada hanya Ali. Berarti Abu Bakar sudah merebut kekuasaan Ali, Umar sudah berontak kepada kekuasaan Ali, dan Utsman sudah mengambil kekuasaan Ali. Maka mereka telah kafir karena lepas baiat daripada Ali. Dari segi keyakinan kekhilafahan saja sudah sangat berbeda. Kemudian keyakinan terhadap sahabat Nabi, saya sudah katakan tadi, ahli sunnah wal jamaah mengatakan semua sahabat adil. Bahkan kalau ada hadis kemudian disebutkan telah menceritakan kepada kami seseorang dari sahabat Rasul, walaupun tidak disebut nama seseorang itu, namanya majhul, tetap diterima hadisnya. Kenapa?
karena tidak mungkin sahabat berkhianat. Tapi orang Syiah justru mengkafirkan para sahabat. Yang tidak kafir itu cuma 5 tadi. Sebutkan: 1 Ammar ibn Yasir, Salman al-Farisi, Abi Dzar al-Ghifari, Miqdad ibn Aswad, dan Ali radhiyallahu anhu. Selainnya kafir. Mengkafirkan Ali, mengkafirkan semua para sahabat. Bayangkan, hanya 5 yang enggak kafir. Gimana ini? Ya. Maka sangat berbeda keyakinan. Namanya keyakinan ahli sunnah dengan keyakinan Syiah. Kemudian mereka punya akidah roj'ah. Roj'ah itu artinya hidup setelah kematian. Orang Syiah sampai hari ini tidak meyakini Ali itu mati. Ali itu masih hidup, cuman tidak nampak saja. Ali itu masih hidup. Jadi kalau ada petir, itulah Ali. Kalau ada kilat, itulah Ali, katanya. Mereka mengatakan seperti itu. Maka kita mengatakan tidak mungkin orang mati itu hidup lagi. Makanya nggak ada pocong, nggak ada orang mati hidup lagi, itu tidak ada. Coba antum ke kuburan, tunggui di kuburan, ada nggak orang yang bangkit dari kubur itu? Kalau ada, antum lari. Nggak ada. Antum harus takut sama orang hidup. Kalau orang hidup antum tempeleng balik dia. Coba orang mati antum tempeleng, antum injak balik nggak ada. Karena orang mati tidak mungkin melawan, dah mati dia. Ya. Jadi tidak ada orang yang mati hidup lagi. Mereka mengatakan Raja Ali akan kembali nanti. Kalau dia sudah muncul di permukaan bumi, dia akan mencari kuburan Abu Bakar, kuburan Umar, kemudian digali dan dihidupkan. Setelah itu akan dibunuh lagi. Nah, lihat macam mana keyakinan ini. Ali hidup, cari kuburan Abu Bakar dan Umar, setelah ketemu digali kuburannya, dihidupkan lagi, habis itu dibunuh lagi. Kisos katanya. Keyakinan apa ini? Ya. Mereka mengatakan Abu Bakar kafir, mengatakan Umar kafir. Mereka tidak sadar Abu Bakar ini siapa. Abu Bakar ini menantu daripada Rasul, putrinya Aisyah dinikahi Nabi. Kemudian Umar siapa? Hafsah, putrinya dinikahi Nabi. Dan Ali itu banyak istrinya. Setelah Fatimah meninggal, dia menikah banyak perempuan, kemudian banyak putranya. Di antara putra Ali namanya Abu Bakar, di antara putra Ali namanya Umar, di antara putra Ali namanya Aisyah. Kalau kafir kenapa pula dikasih nama-nama itu? Ya. Maka ini sangat bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian juga di antaranya bicara tentang nikah mut'ah. Orang-orang ahli sunnah wal jamaah mengharamkan nikah mut'ah itu sama dengan nikah dengan pelacur. Jadi datang ke seorang perempuan, antum bawa duit, kemudian ngomong sama perempuan itu, suka sama suka, kamu mau nikah enggak dengan saya? Mau, tapi seminggu saja. Saya kasih kamu uang 10 juta. Deal or no deal? Deal lah kan gitu. Nggak ada wali, nggak ada saksi, bayangkan. Nggak ada walimah, main deal-dealan saja. Nah, apa bedanya datang ke lokalisasi, ke tempat pelacur, bayar 2 hari, kemudian selesai. Nikah mut'ah ini memang ibadah yang rumit. Dalam Islam pernah dibolehkan, kemudian diharamkan, kemudian dibolehkan, kemudian diharamkan sampai kiamat. Tapi orang Syiah menghalalkan mut'ah, dan mereka mengatakan mut'ah bagian agama. Kemudian dirangkainya hadis-hadis palsu tentang keutamaan mut'ah. Kemudian juga bicara tentang iman dengan hari akhir. Kita ini beriman dengan hari akhir, ya, seperti Allah akan membangkitkan manusia di padang mahsyar. Kemudian akan disebar suhuf, lembaran-lembaran catatan amal. Ada yang mengambil dengan tangan kanan, tangan kiri di belakang pundak gitu ya. Ada syafaat, syafaatul uzma. Ada titian siratal mustaqim. Ada fitnah kubur, ada nikmat kubur, ada azab kubur. Itu keyakinan kita. Tapi ahli sunnah, orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah Rafidhah, mereka mengatakan bahwa surga dan neraka itu adalah milik imam-imam mereka.
Jadi yang menentukan orang masuk surga, yang menentukan orang masuk neraka itu adalah imam 12 mereka. Jadi kalau antum mati, yang menentukan antum masuk surga itu imam-imam Syiah saja. Kamu ke neraka, lempar. Yang kamu yang ini ke surga, Jadi yang menentukan surga neraka itu imam mereka, enak kali. Ya. Lalu apa gunanya hisab? Apa gunanya mizan timbangan? Apa gunanya amal kalau yang menentukan imam mereka? Aneh tapi nyata, atau aneh tapi langka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk diantaranya mereka mengatakan bahwa imam-imam mereka itu tahu yang gaib, tahu kapan mereka hidup, kapan mereka mati, tahu tuh. Ini kita bisa bantah dengan sangat mudah. Kalau memang imam-imam mereka itu tahu yang gaib, tahu kapan mereka hidup, tahu kapan mereka mati, kenapa Husain berangkat juga ke Kufah, akhirnya mati di Karbala? Kalau dia tahu bahwa akan dibunuh di Karbala, kan gak mungkin berangkat dia ke Kufah. Berarti dia tidak tahu yang gaib sebenarnya. Maka ini keyakinan menyimpang banyak sekali, ikhwan. Kalau kita kupas tentang perbedaan ahli sunnah dan juga orang-orang Syiah ini, tidak akan selesai dalam satu malam, karena bagaimanapun berbeda ahli sunnah dengan Syiah itu sangat berbeda jauh, baik keyakinan tentang Islam, keyakinan tentang iman, keyakinan tentang bagaimana cara beragama, keyakinan tentang berbagai macam hal, termasuk sholat. Orang Syiah kalau sholat harus ada batu. Antum tahu batu? Jadi kematian Husain itu di mana? Tadi di Karbala. Jadi orang Syiah itu mereka akan mencetak batu seperti mata uang seperti ini, segede gini batunya dicetak dari tanah Karbala. Makanya mereka mengatakan orang yang menziarahi Karbala itu lebih utama dibandingkan orang haji ke Mekah. Karena tanah Karbala bagi orang Syiah itu tanah berkah. Jadi tanah itu dikumpulkan, kemudian diproduksi menjadi batu kecil-kecil seperti ini. Jadi kalau orang Syiah itu sujud dalam sholatnya, maka diletakkan di tempat dahinya gini. Itu Syiah sholatnya orang. Akhirnya kemudian orang-orang Cina melirik, palsukan batu Karbala ini. Maka sama Cina akhirnya dibuat batu made in Cina. Konon dari Karbala, ditipu Cina, ya kan? Itu orang Cina. Orang-orang Syiah itu pakai batu gini kalau sholat. Jadi banyak perbedaan. Terakhir haji, mereka orang-orang Iran mengatakan tidak perlu haji ke Mekah. Hajinya kemana? Ke Karbala sana, ke Irak. Mereka buat Ka'bah sendiri di sana. Jadi sholatnya beda, puasanya beda, rukun Islam lah intinya sudah beda dalam berbagai macam hal. Maka tidak bisa ahli sunnah itu kemudian digandingkan dengan Syiah. Karena ada di Bandung satu gerakan yang disebut dengan Susi, bukan Bu Susi, Susi, Sunni Syiah, mau menggabungkan antara Syiah dan Sunni ahli sunnah, kemudian membuat organisasi namanya Susi. Mana mungkin sunnah digabungkan dengan Syiah? Itu sama dengan air dengan minyak, nggak ketemu. Yang satu ke barat, yang satu ke timur. Karena Syiah itu kelompok yang sangat menyimpang sejak zaman dulu. Ulama sudah mengarang berjilid-jilid berbuku-buku untuk membantah pemahaman mereka. Tapi ini saja yang bisa sampaikan, banyak kalau kita membuka tentang sejarah Syiah. Tapi saya punya buku kecil, bagus itu, nanti kita pelajari buku itu. Buku itu judulnya beberapa pertanyaan anak-anak muda kepada orang Syiah yang harus dijawab Syiah. Jadi isi kitab itu hanya tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab. Dan itu cukup untuk membantah mereka secara akal. Sebab kalau antum membantah Syiah dengan Quran, mereka tidak meyakini Quran, percuma. Kalau antum bantah mereka dengan hadis, mereka mengingkari hadis kita. Hadis Bukhari itu bagi mereka mimpinya ahli sunnah. Nggak apa itu Bukhari, kata mereka. Kalau seandainya kita berdalil dengan ijma, sahabat sudah kafir kecuali 5 orang. Jadi percuma mau dibantah dengan Quran, tidak bisa, mereka nggak nerima.
karena mereka mengingkari mereka punya Quran sendiri. Dibantah dengan hadis. Apa hadis itu? Apa Bukhari Muslim itu katanya? Percuma juga mau dibantah dengan hadis. Dibantah dengan ijma'. Sahabat sudah dikafirkan. Jadi membantah orang Syiah itu salah satunya membalikkan keyakinan mereka. Ambil kata-katanya kemudian dibalikkan lagi. Seperti itu. Saya contohkan seperti ini. Mereka mengatakan Umar itu kafir. Bahkan kalau mereka datang ke kuburannya pembunuh Umar, Abu Lulu Al-Majusi, mereka memuji Abu Lulu dan melaknat Umar. Allahumma la'an sonama Quraisyin, ya Allah laknatlah patungnya Quraisy, maksudnya Umar. Mereka mengkafirkan Umar. Taib, kita katakan kalian mengkafirkan Umar, sementara imam nomor 1 kalian Ali bin Abi Thalib punya anak dari Zainab. Zainab itu anak daripada Umamah. Umamah itu anak daripada Zainab, menikah dengan Rabi'ah. Dan Zainab itu putri Nabi, punya anak namanya Umamah, perempuan ya. Kemudian Umamah ini Ali radhiyallahu an punya anak namanya siapa, lupa saya, Zainab kalau tidak salah. Jadi anak Ali dari Fatimah itu 4: Hasan, Husain, Muhsin, Zainab. Yalah, kalau Zainab namanya. Lah Zainab ini putra Ali ini menikah dengan siapa? Dengan Umar. Jadi putri Ali itu salah satunya menikah dengan Umar. Kalau memang Umar itu kafir, menurut versi orang Syiah, kenapa Ali menikahkan putrinya dengan orang kafir? Berarti ada 2 kemungkinan. Umar itu bukan kafir tapi muslim, atau Ali takut kalau tidak menikahkan dengan putrinya kepada Umar, takut dengan Umar sehingga takiyah kan itu. Maka cara membantah itu begitu, dibalik-balikan kata-katanya. Kemudian Ali ketika punya anak, kenapa dikasih nama Abu Bakar? Kenapa dikasih nama Umar? Kalau memang keduanya kafir, ngapain ngasih nama orang kafir? Jadi cara membantahnya seperti itu. Sebab percuma dibantah dengan Quran, dibantah dengan sunnah, dibantah dengan ijma. Mereka mengingkari semuanya ya. Maka nantilah kita akan baca kitab itu, sangat bagus sekali. Beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh orang Syiah, dan itu dialog yang sangat luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa sampaikan karena sudah larut. Yang ikhwan jangan keluar dulu, biar akhwat dulu yang keluar ya, sampai nggak ada akhwat. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.